Hasil race MotoGP Thailand 2026, Bezzecchi dan rider Aprilia lainnya membuat rider Ducati kewalahan. Sementara Marquez harus berakbir lebih dulu karena ban yang rusak. Begini kata bos Tardozzi. Yuk, simak berita selengkapnya. Balapan seru tersaji pada race MotoGP Thailand 2026 di sirkuit Buriram, Thailand. Aprilia menjadi protagonis utama di seri perdana dengan penampilan Marco Bezzecchi, Aprilia, dan Raul Fernandez, Trackhouse, yang tak tersentuh di barisan depan. Sedangkan Marc Marquez, Ducati Lenovo, hari ini direpotkan oleh Pedro Acosta, Red Bull KTM, dan Jorge Martin, Aprilia, dalam perebutan podium ketiga. Marquez bahkan sempat terdesak di posisi 5, sementara Martin versi kuat telah hadir kembali ke lintasan dengan menunjukkan manuver sengit yang ciamik melawan Marquez. Adapun Acosta, sekali lagi membuat hidup Marquez tak tenang dengan teror yang terus terjadi sepanjang 14 putaran pertama dari total 26 putaran. Marquez cukup menderita tiap kali melintasi tikungan kanan di sirkuit Buriram, ia beberapa kali agak melebar sehingga kehilangan waktu sepersekian detik. Di barisan terdepan, Marco Bezzecchi memimpin dengan keunggulan mencapai 3 detik di depan Fernandez. Menyisakan 5 putaran, Marc Marquez apes di tikungan 4 akibat ban belakangnya pecah. Kejadian itu saat dia membelok di sektor 3 dan nyaris terjatuh. Alih-alih bisa melanjutkan namun ban belakang Marquez pecah dan memaksa ia gagal finish. Ia gagal menyelesaikan balapan dan harus kembali ke pit. Nasib apes juga dialami adiknya, Alex Marquez, yang mengalami crash dan gagal finish. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, angkat bicara soal hukuman penalti yang dijatuhkan kepada Marc Marquez dalam sprint race MotoGP Thailand 2026. Ia menilai hukuman yang dijatuhkan kepada sang pembalap tidak adil. Sprint race MotoGP Thailand 2026 yang berlangsung di sirkuit Buriram pada Sabtu 28 Februari 2026 sore WIB berlangsung dramatis. Marc Marquez terlibat duel sengit dengan Pedro Acosta dalam perebutan posisi pertama. Puncaknya terjadi pada lap kedua terakhir ketika Pedro Acosta memimpin. Marc Marquez melakukan manuver agresif di tikungan 12 yang memaksa pembalap KTM itu keluar dari lintasan. Namun, pengawas balapan menilai kontak tersebut sebagai pelanggaran. Marc Marquez dikenai penalti mundur 1 posisi pada putaran terakhir. Baby Alien pun mengalah dan menyerahkan posisi terdepan ke Pedro Acosta jelang tikungan terakhir di sirkuit Buriram. Davide Tardozzi kecewa berat dengan hukuman penalti yang dijatuhkan kepada Marc Marquez. Dia menilai, hukuman tersebut tidak adil karena pembalapnya sama sekali tidak menyentuh Acosta. Saya rasa kita sudah melihat banyak manuver seperti ini, Marc tidak menyentuh Pedro, dia juga tidak keluar lintasan, jadi menurut saya ini tidak adil, ujar Tardozzi. Davide Tardozzi menyebut kedua pembalap tersebut tidak akan mempermasalahkan duel itu karena sama-sama memahami situasinya. Pria asal Italia itu bahkan meyakini Pedro Acosta akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi Marc Marquez. Soal insiden tersebut, Marquez memiliki penjelasannya sendiri. Marquez menunjuk bagaimana Acosta melakukan salipan yang serupa beberapa lap sebelumnya terhadapnya di tikungan yang sama. Bedanya, sang juara bertahan dapat melawan balik dengan memanfaatkan akselerasi yang lebih baik untuk keluar dari tikungan. Secara terpisah, Marquez juga menyatakan keputusan dari steward FIA MotoGP menurutnya agak terlambat. Pengawas balapan baru memutuskan hukuman kepada Marquez hanya beberapa tikungan lagi sebelum garis finish. Jika mereka menginginkan sistem ini lebih ketat, mereka perlu mengirim hukuman tersebut saat keluar dari tikungan 3 lap berikutnya, jangan menunggu sampai tikungan terakhir, ucap Marquez. Sesi praktis berlangsung sengit sejak awal dengan persaingan ketat antara Alex Marquez dan Bezzecchi. Pada fase awal, posisi ketiga sempat ditempati Jorge Martin dan Pedro Acosta. Sementara itu, Marc Marquez masih berada di posisi ke-8. Memasuki 10 menit pertama, Fabio Di Giannantonio melesat ke posisi kedua, tepat di belakang Bezzecchi. Tak lama berselang,
Di Gian Antonio sukses mengambil alih posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 29,191 detik. Memasuki menit ke-20 jalannya praktis, Marc Marquez masih tertahan di posisi ke-10. Sementara itu, Francesco Bagnaia tercecer di posisi ke-17 dan Toprak Razgatlioglu berada di posisi ke-22. Drama terjadi pada 1 menit terakhir. Bezzecchi kembali merebut posisi tercepat dengan torehan impresif 1 menit 28,526 detik. Tak lama kemudian, Marc Marquez naik ke posisi kedua, disusul di Gian Antonio di tempat ketiga. Hingga sesi praktis berakhir, Bezzecchi tetap tak tergoyahkan di posisi puncak. Marc Marquez menutup sesi praktis di posisi kedua. Sementara itu, Alex Marquez finish ke-6, Bagnaia harus puas di posisi ke-15, dan Toprak Razgatlioglu mengakhiri sesi di peringkat ke-21. Sementara pada latihan bebas 1 MotoGP Thailand 2026, 3 rider Aprilia mendominasi dan menempatkan posisi di 5 besar. Marco Bezzecchi jadi pembalap tercepat dengan 1 menit 29,346 detik. Pembalap tim Aprilia Racing itu mengungguli Fabio Di Giannantonio dan Jorge Martin. Sementara, Marc Marquez finish di posisi 6 diikuti Francesco Bagnaia. Sesi ini diwarnai kecelakaan yang menimpa Martin. Untungnya, pembalap asal Spanyol itu bisa menjaga mesin motornya tetap menyala sehingga tidak perlu mengikuti prosedur baru soal restart. Memasuki akhir sesi FP1, para pembalap mulai menunjukkan kecepatannya. Diogo Moreira sengaja mengikuti Marquez untuk mendapatkan towing. Namun, ia tidak bisa menajamkan waktunya. Yang menarik, Ai Ogura berhasil melompat ke posisi 4 di detik-detik terakhir. Pembalap asal Jepang itu mencetak waktu 1 menit 29,555 detik. Sementara pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengungkap satu hal yang membuatnya kesulitan menyambut musim baru MotoGP 2026. Kestabilan Marc Marquez diuji jelang bergulirnya musim baru MotoGP 2026. Setelah menjuarai MotoGP 2025 dengan hampir memenangi tiap seri, Marquez harus dihantam cedera di penghujung musim. Pembalap berusia 32 tahun itu terpaksa melewatkan 5 seri terakhir meski sudah menyabet gelar juara ketujuhnya. Marquez didiagnosa mengalami cedera bahu yang berpotensi mengganggunya saat kembali ke arena balap. Diakuinya, bukan usia yang menjadi penghambat melainkan adaptasi dari pemulihan cedera. Bagi saya, bukan bertambahnya usia yang membuat semakin sulit, tetapi cedera yang membuat semakin sulit, kata Marquez. Bukan karena usia, karena pada akhirnya saya merasa masih muda secara mental, imbuhnya. Cedera patah tulang bahu yang rumit membuat The Baby Alien menghabiskan lebih banyak waktunya di luar lintasan. Performanya mungkin masih bisa bersaing saat tes pramusim, tetapi Marquez meragukan konsistensi fisiknya saat balapan utama. Menurutnya, cedera yang menghantam berkali-kali membuat tubuhnya menjadi malas. Itu sangat berpengaruh untuk balapan jangka panjang. Apalagi di usia Marquez saat ini proses pemulihan membutuhkan waktu cenderung lebih lama. Bersama timnya, pembalap berusia 32 tahun itu sedang berupaya mencari solusi terbaik untuk menjaga kebugaran sepanjang Grand Prix.